Halo teman-teman rekan akuntansi semuanya, kembali lagi dengan saya Johan Julianta Bintang di channel kita yaitu channel mengenai belajar akuntansi. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua selamat tahun baru tahun 2021. Semoga di tahun ini kita semakin semangat, semakin paham dan semakin pintar mengenai akuntansi. Ya, kali ini kita kembali lagi membahas mengenai adjustment jurnal dan worksheet. Namun perbedaannya kali ini kita akan membahas adjustment journal dan worksheet secara lebih mendalam lagi. Oke, ini disajikan raja saldo sebelum disesuaikan punyanya RM Music per 31 Juli 2016. Mohon teman-teman bisa pause dulu videonya dan perhatikan baik-baik, saya akan lanjut tetap. Ini dia akunnya dalam bahasa Inggris. Tadi yang saya sajikan sebelumnya dalam bahasa Indonesia. Namun agar kita semakin paham, kita harus terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Karena nanti di dunia kerja akan banyak sekali menggunakan bahasa Inggris dan jarang menggunakan bahasa Indonesia. Begitu. Oke, saya lanjut lagi aja. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, penyesuaian. Selama bulan Juli, RM Music menyediakan disc joki tamu untuk radio ASFM untuk 115 jam. Untuk informasi mengenai jumlah pendapatan yang masih akan diterima, akan ditagih ke radio ASFM. Lihat kontrak yang menjelaskan pada tanggal 3 Juli 2016, transaksi di akhir bab 2. Oke, saya sengaja tadi udah buka bab 2 buku pengantar akuntansi yang kemarin saya kasih tahu, dan saya mendapatkan di akhir bab 2 seperti ini. Kontrak tersebut mengharuskan RM Music menjadi disc joki tamu di radio ASFM selama 80 jam per bulan dengan honor Rp3.600.000. Setiap tambahan waktu di atas 80 jam akan dibayar oleh ASFM sebesar Rp40.000 per jam. Sesuai kontrak, Ricky menerima Rp 7.200.000 dari ASFM sebagai pembayaran di muka untuk 2 bulan pertama. Jadi analisisnya, tadi dikatakan di soal 115 jam dikurang 80 jam karena tadi si Ricky sudah menerima uang muka dari pembayaran kontrak tadi 7.200.000 selama 2 bulan pertama. Jadi kita ngitung sisa bulan 80 jamnya itu aja, sisa jamnya aja. Berarti 115 jam dikurang 80 jam hasilnya 35 jam. 35 jam dikali 40.000 seperti dikatakan dalam kontrak, yaitu akan dibayar 40.000 per jam setelah 80 jam. Yaitu 35 jam dikali 40.000 dapat hasilnya Rp1.400.000. Saya harap teman-teman mengerti ya. Jadi jurnal penyesuaian yang kita buat yaitu akun receivable 1.400.000 pada service income 1.400.000. Oke, lanjut. B. Sisa perlengkapan per 31 Juli 2016 Rp275.000. Analisisnya, tadi di neraca saldo sebelum disesuaikan yang tadi di awal itu terdapat perlengkapan Rp1.020.000. Kalau teman-teman lihat lagi ke belakang. Namun, sisa perlengkapan pada 31 Juli 2016 tinggal tersisa Rp275.000 saja. Jadi cara kita mengetahui penyesuaiannya, Rp1.020.000 dikurang Rp275.000. Jadi yang kita pakai adalah Rp745.000 atau yang telah habis. Jadi jurnal penyesuaian yang kita buat yaitu suppliers expense Rp745.000 pada suppliers Rp745.000. Oke, lanjut. Yang ketiga atau yang ke-C, saldo akun asuransi dibayar di muka terkait dengan transaksi pada tanggal 1 Juli 2016 di akhir bab 2. Transaksi 1 Juli 2016 membayar premi Rp 2.700.000 atas polis asuransi kerugian yang memberikan perlindungan atas risiko pencurian dan kebakaran selama periode 1 tahun. Ingat, 2.700.000 untuk periode 1 tahun. Jadi maksud soal ini gimana ya? Adakah teman-teman yang mengerti maksud dari soal yang ke-C ini? Ya, jadi maksud dari soal yang ke-C ini kita disuruh untuk menghitung pemakaian selama bulan berjalan. Seperti diketahui kita kan menyusun penyesuaian. Jadi sudah dipakai selama bulan Juli.
Jadi sudah terpakai 1 bulan. Jadi kita cari dulu analisisnya, kita cari dulu 1 bulan. 2.700.000 dibagi 12 dapat 1 bulannya 225.000. Jadi yang sudah menjadi beban atau yang berkurang dari asuransi dibayar di muka yaitu 225.000. Jadi jurnalnya adalah insurance expense pada prepaid insurance sebesar 225.000. Ini cukup dimengerti kan teman-teman? Oke, kita lanjut. Yang ke D, penyusutan peralatan kantor sebesar Rp 50.000. Ya, peralatan kantor langsung jelas aja ya, pasti equipment depreciation expense pada accumulation depreciation expense sebesar 50.000. Ini udah jelas ya. Lanjut yang ke E, saldo akun pendapatan diterima di muka terkait dengan kontrak antara RM Music dengan radio SFM seperti dijelaskan pada tanggal 3 Juli 2016, transaksi di akhir bab 2. Tadi sama seperti soal yang pertama atau yang ke A, kita disuruh melihat kembali kontrak. Kontrak tersebut mengharuskan RM Music menjadi disjoki tamu di radio SFM selama 80 jam per bulan dengan honor 3.600.000. Setiap tambahan waktu di atas 80 jam akan dibayar oleh SFM sebesar 40.000 per jam. Sesuai kontrak, Ricky menerima 7.200.000 dari SFM sebagai pembayaran di muka untuk 2 bulan pertama. Jadi maksudnya ini adalah tadi kan kita nerima pendapatan diterima di muka atau underneath revenue ya namanya, dan masuk ke dalam kelompok utang karena uang kita terima tetapi pekerjaan belum kita lakukan. Jadi karena ini sudah di akhir bulan Juli, jadi kan sudah di berjalan bulan Juli sudah terpakai selama 1 bulan. Berarti kewajiban kita selama sebulan sudah kita tunaikan. Jadi kewajiban yang tadi itu sudah bisa kita realisasikan menjadi pendapatan bagi kita karena kan sudah kita kerjakan setengah 1 bulan. Sedangkan tadi kan di bacaan di sini kita menerima 2 bulan awal, berarti untuk Juli dan Agustus. Berarti yang Juli udah cair nih, udah jadi pendapatan nih, nggak jadi utang lagi gitu, nggak jadi underneath revenue atau pendapatan diterima di muka lagi. Jadi jumlah penyesuaiannya yaitu underneath revenue 3.600.000 sebelah debit pada service income 3.600.000 di sebelah kredit. Begitu. Jadi teman-teman, intinya kalau kita belajar akuntansi, kita harus logika kita jalan dan emang kita harus menguasai persamaan dasar akuntansi. Kalau kita udah kuasai persamaan dasar akuntansi, dijamin pasti semuanya mudah kita lalui dan nyambung aja gitu. Oke, kita lanjut ke F atau transaksi yang terakhir untuk penyesuaian. Upah yang masih harus dibayar per 31 Juli 2016 140.000. Ini udah jelas ya. Berarti jumlah penyesuaiannya wax expense pada wax payable sebesar 140.000. Oke, tadi setelah kita semua sampai soal ke F, kita bahas penyesuaiannya. Jadi ini keseluruhan dari jurnal penyesuaian tadi. RM Music Adjustment Journal 30 Juli 2016. Coba cocokkan punya teman sama punya teman. Sama atau berbeda? Kalau ada perbedaan, bedanya di mana? Jadi emang kita ini di akuntansi harus emang teliti, karena emang ketelitian adalah kunci pertama, dan kesabaran. Karena di akuntansi ini kita berhubungan dengan angka, berhubungan dengan data yang banyak sekali yang harus kita kelompokkan, kita klasifikasikan, kita turunkan, kita olah lah pokoknya. Makanya itu kita harus teliti dalam mengerjakan akuntansi ini. Oke, lanjut. Setelah kita membuat adjustment journal atau jurnal penyesuaiannya, sekarang kita membuat worksheet atau kertas kerjanya. Ini dia kertas kerjanya. Wah, lihat seperti ini bukan pening sih sebenarnya. Kalau kita paham, gampang. Oke, kita turunkan aja tadi balance sheet before adjustment atau neraca saldo sebelum disesuaikan. Itu tadi yang di awal. Kita turunkan semuanya, kita masukkan angkanya. Baru di adjustment journal tadi yang kita buat barusan, itu kita masukkan juga angkanya. Setelah itu, jikalau ada akun
debit dan debit berarti itu bertambah. Jikalau ada akun debit dan kredit bertentangan, berarti diselisihkan. Jadi adjustment jurnal ini misalnya kayak di akun receivable tuh 2.750.000 di sebelah debit, dan di adjustment jurnalnya 1.400.000. Jadi sama-sama debit dia kan. Jadi ditambahkan jadi 4.150.000. Begitu. Baru kita cari contoh yang lain. Semisal di sini nih di Tuan Ricky Martin. Jadi seperti itu. Pokoknya kita selisihkan aja worksheet ini. Kalau mengerjakan worksheet kita selisihkan di adjustment journal dan di before adjustmentnya. Setelah kita dapat nilai saldo setelah disesuaikan, baru kita tinggal menghitung deh income statement atau laporan laba ruginya, yang mana kita keluarkan pendapatan di sebelah kiri dan kita keluarkan semua beban. Jadi selisih pendapatan dan beban kita dapat laba usaha. Laba usahanya di sini 4.955.000. Tuh, habis itu setelah kita dapat laba usaha, kita susun deh laporan keuangannya dari cash turunkan sampai ke Tuan Ricky Martin Drawing. Karena apa? Karena kalau di financial statement atau neraca atau laporan keuangan, dia tidak lagi memuat pendapatan beban. Kenapa coba teman-teman? Karena pendapatan dan beban adalah akun nominal, yaitu akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Jadi untuk akun-akun yang sebenarnya itu cuman ada harta atau aktiva, kewajiban atau liabilitas, dan modal atau ekuitas. Jadi begitu. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk kesempatan kali ini. Saya harap teman-teman dapat mengerti dan belajar dengan giat lagi. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.